Islam itu penuh cinta. Teman-teman. Gue mau ngomong dong. Kayaknya hari ini terakhir kali deh gue gabung sama kalian deh. Hah? Maksudnya? Serius. Ya kenapa? Lu sakit? Enggak gitu. Bokap gue nyuruh gue buat nerusin perusahaannya. Hah? Menurut lo gimana ya? Kok gitu? Repot dong kita. Tapi Ya, cuman mau gimana? Tapi tajir dong berarti lu. Ya nggak gitu dong. Cuma kan gue nggak suka di ranah itu sebenarnya kan. Kenapa? Ya. Iya ya bener juga ya. Iya itu Lu dia. Gimana ya? Pengennya tetap di sini ya. Gimana ya? Apa? Kok bisa sih, Feb? Kenapa jadi abang yang nangis? Bang serius bang ini bang, nggak bercanda bang. Musiknya dong. Bang serius. Kok bisa sih? Bang. 1000 episode bersama lu, Feb. Serius bang, nggak bercanda bang. Lu lagi seneng banget kayaknya. Biar ada air matanya. Jadi Febri ini Bu udah bersama kita sekitar 2 hari. Dia mau meninggalkan jadi bandnya Assalamualaikum Bunda ini untuk mewujudkan cita-cita orang tua. Tajir tapi bang, tajir. Tapi dong. tajir. Tajir Ya udah, dong, ya udah. perasaan. Silakan. Aduh, bun. Ini permasalahan yang sering terjadi di kalangan kita nih. Cita-cita itu sebenarnya keinginan anak atau hasrat dari orang tua. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Assalamualaikum Bunda, selamat pagi. Semoga Bunda serta keluarga selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bun, Bunda, sebagai orang tua tentu kita menginginkan kesuksesan bagi sang anak. Sehingga biasanya sejak anak usia dini, Bunda dan Yanda mempersiapkan segala hal terbaik untuk mendukung masa depan sang anak kelak, baik dari sisi pendidikan, lingkungan maupun pola asuh, termasuk membentuk pribadi putra atau putri yang soleh dan solehah, agar kelak anak menjadi pribadi yang taat dalam ibadah dan bisa meraih prestasi gemilang dan sukses di masa mendatang. Pertanyaannya, apakah prestasi yang diraih sang anak murni mimpinya sendiri atau hasrat kita sebagai orang tua? Karena baik anak maupun kita sebagai orang tua, anak juga pasti memiliki mimpi dan keinginan tersendiri untuk bisa mereka capai. Sehingga biasanya mereka akan lebih memilih menjalani hal yang dicita-citakannya. Lalu, apa pandangan Islam terkait hal ini? Jangan baper, setiap permasalahan ada hikmahnya. Bersama Bunda Kotrunada dan Bunda Lisa, Bang Melki akan mengupas informasinya untuk Bunda semua dalam Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di pagi hari ini ya. Assalamualaikum Bunda. Setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 8 pagi ya akan membahas permasalahan yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Betul, kita bahas mengenai masalah orang tua, Betul. Bang. Kita Anak bahas kepada orang anak. tua, Betul. tetangga. Betul. Ya, Sekarang kayaknya lagi rame juga nih, ada apanya, ada yang mau misah. Si Febri mau keluar dari band Ar-Rohim. Katanya dia mau mewujudkan cita-cita dari orang tuanya. Kerja di mana Feb? Lupa Feb tadi Feb. Di perusahaan. Alhamdulillah. Kerupuk apa Feb kalau bisa? Jengkol. Kerupuk jengkol. Bagus loh itu, bagus. Nah, ini seperti biasa kita akan membahas masalah ini dengan Bunda Nada dan Bunda Liza. Dan juga ada Ar-Rohim. Mau nyapa bunda-bunda yang di studio nih dari mana nih semuanya nih? Oh, pisangan baru. Ini gimana nih Bunda nih menurut Bunda semua masalah kita nih? Cita-cita itu sebenarnya keinginan anak atau hasrat orang tua. Dalam Islam itu seperti apa? Baik, Silakan. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ba'd. Bun. Ya.
Seorang ayah berangkat kerja di pagi buta. Anaknya masih tidur Bang Melki. Pulang ke rumah udah gelap gulita pun sama anaknya udah tidur. Berarti ada emaknya. Ya. Emaknya ternyata pun demikian. Udah tidur. Kerja juga, keluar juga, nyampe ke rumah, tetap itu handphone, tetap itu laptop, kerjaan masih di tangannya pada. Datang anaknya, ayah, aku punya dapat nilai 10. Sana. Bunda, aku dapat nilai 10. Sini, foto, cekrek, upload. Alhamdulillah anak saya nilainya 10. Banyak yang komen, semoga jadi anak yang soleh ya. Amin. Perhatikan anak terlebih dahulu, jangan kita sibuk dengan orang lain. Ya, dengan orang luar. Bukankah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah. Wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bunda. Berarti di sini ada peranan seorang orang tua untuk menentukan nasib si anak ke depan, ya. Anak itu adalah anugerah. Apa tanggung jawab kita sebagai orang tua? Pertama, memberikan nama yang baik. Ayyuhsina ismahu idza wulid. Kasih nama yang ada artinya. Karena nama adalah sebuah doa. Yang kedua, falyuhsin adabahu. Berikan didikan yang baik. Masukin ke madrasah. Tanamkan ilmu agama insya Allah. Yang ketiga, falyatazawwaz idza balag. Dinikahin karena udah balik. Tuh tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk anak-anak kita. Dan anak ini kita didik sesuai dengan usianya. Usia kecil jangan samakan dengan orang yang dewasa. Lihat, ketika Anas bin Malik selama 10 tahun mengabdi kepada Rasulullah SAW, semenjak ia usia 8 tahun, apa yang Anas bin Malik katakan? Tidak pernah aku temukan ucapan kasar daripada baginda Nabi, atau perlakuan kasar, atau muka yang masam terhadap anak-anak kecil. Oleh karenanya menentukan cita-cita anak, bagaimana karakter kita ingin menjadikan apa nih anak ke depan, ya. Tapi kalau misalkan sudah dewasa seperti Bang Febri tadi, udah emang hobinya di sini disuruh ke tempat kerupuk. Kalau misal Ke tempat kerupuk, ke pabrik kerupuk, iya, ke pabrik tempat kerupuk Makaleng, Ya, Bunda. bagi-bagi sama kita kerupuknya ya, Bang. Ya, bagaimana ini? Lihat dulu Bang Febri nyamannya di mana. Jadi mudah-mudahan kita tidak salah untuk menentukan nih anak ke depan mau jadi apa. Insya Allah. Gitu Bang. Makanya si Febri begitu tadi mau pindah kemana? Pabrik Bang. Pabrik mana? Jengkol. Gitu. Sepertinya dia tidak senang ya, malah nggak enak juga melakukan pekerjaan yang tidak jadinya disenangi. terpaksa kan, nggak totalitas ngurusnya, jadi nggak pakai hati. Coba kalau sekarang, tiap hari megang tablak, pak tung dung dem. Mukanya senyum. Mukanya Kata- senyum. Ya Allah. Tapi di lain pihak mewujudkan cita-cita untuk keinginan orang tua itu kayak membahagiakan orang tua tuh ada rasa seneng juga. Iya. Kita masih bahas ya di hari ini tentang permasalahan kita, cita-cita, keinginan anak atau hasrat orang tua. Bun, Ya, Bunda, iya. ada yang baper silakan nanya. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Ya, siapa yang mau nanya? Wah banyak nih. Ah, Yang mana boleh, Bunda? Bun. Yang di pojok. Oh iya, Boleh, silakan. Boleh, Bunda? Ayo Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Ibu wabarakatuh. Suparti dari Majelis Taklim At-Taqwa Pisangan Baru. Iya, Bu Sumi. Baper Bunda. Iya. Begini nih Bun, saya punya suami, punya cita-cita dulunya pengen menjadi polisi. Akhirnya nggak kesampaian tuh Bun. Nah sekarang punya anak remaja, makanya disuruhlah anak menggapai cita-cita orang tua tadi, suruh masuk ke polisi. Tapi anaknya ini kayaknya nggak mau. Iya. Sama kayak Tolong Bang Bun, Febri solusinya tadi. bagaimana Iya, untuk iya. saya memberitahukan kepada
suami dan ke anaknya gitu. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia tuh, iya. Bundanya juga kayaknya tertekan. Akhirnya ya. Suruh Anaknya jadi istilahnya polisi. dipaksa kali ya, dipaksa untuk menjadi polisi. Karena memang ayahnya waktu itu bercita-cita ingin jadi polisi tapi nggak kesampaian. Iya. Jadinya ke anak jatuhnya. Benar. Waduh, nanti kita bahas setelah yang satu ini deh. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda.